Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, wabil khusus al-ikhtiram Ustadz Angkuh wa Ustadz Imam Said Hamidan serta guru-guru dan jamaah dan anak-anakku yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, iman, Islam, jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka menunaikan aktivitas kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang mengaku dirinya beriman, yaitu ibadah sholat zuhur berjamaah. Semua manusia pasti menginginkan menjadi makhluk yang terbaik. Nah, Anda semua ini pasti ingin menjadikan dirinya berusaha bagaimana berbuat baik, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kalau kita bicara tentang surat Al-Imran ayat 110, di situ dijelaskan wa qala ta'ala kuntum khairu ummatin, bahwa kalian ini adalah umat yang terbaik. Kuntum, ya, ini kuntum ini kuntah, kuna, kuntum, antum, antum itu jamaah. Anna wahikum, saya menyediakan, menyampaikan, bisa. Akaltum, akalna dan sebagainya. Jadi kuntum ini buat kalian semua. Kuntum khairu ummatin, bahwa kalian ini adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan. Nah, asal katanya akhraja yukhriju, keluar, ya. Ana akhruj min hadzal fasli, saya keluar dari kelas. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dilahirkan. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ya, memerintahkan untuk berbuat baik, ya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, untuk menjadi umat yang terbaik ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ya, ini menurut Allah, bukan menurut Pak Firman. Untuk menjadi umat yang terbaik, di antara umat yang lainnya ada 3 hal yang harus dimiliki oleh umat tersebut. Dalam hal ini kita, jangan kita mengaku-ngaku diri kita yang paling terbaik, sementara 3 hal ini kita tidak lakukan. Ya. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Nih, anak-anakku, misalnya ada temannya yang masih tidur di kelas, ketika azan berkumandang segera ajak. Jangan semuanya itu
diserahkan kepada guru. Nah, Anda ini punya kewajiban untuk mengajak teman-teman Anda yang tadinya tertidur di kelas untuk segera diajak melaksanakan ibadah sholat, yaitu sholat zuhur. Ketika Anda melihat di samping Anda ada hal-hal yang sifatnya kezoliman, maka perbaiki. Ya. Karena yang namanya mengajak kebaikan itu tidak hanya dilakukan oleh para ustadz. Saya ini kan makata ya aparat. Saya ini kan insinyur. Saya ini kan pedagang. Saya nggak bisa mengajak kebaikan, apalagi dengan beberapa dalil yang harus saya ungkapkan. Ya tidak harus seperti itu. Ya. Karena Islam itu fleksibel. Islam itu mudah. Namun problemnya kadang-kadang umat kita sudah dipermudah oleh Islam tapi tidak mau mengerjakan. Makanya dalam kaidah fikih itu ada yang namanya rukhsah, satu keringanan. Ya. Ketika dalam perjalanan jauh yang membutuhkan waktu berkilo-kilo seperti Jakarta ke Jogja, rukhsahnya apa? Kita bisa melaksanakan sholat wajib di qashar atau jama' ya, diringkas. Itu salah satu kemudahan-kemudahan yang Islam berikan kepada umatnya. Ketika seseorang sakit, dia tidak bisa melaksanakan berwudu sebagai syarat sahnya sholat karena alasan kalau seandainya menggunakan air akan terjadi infeksi di dalam penyakitnya, maka sekali lagi Allah memberikan rukhsah dengan apa? Dengan melaksanakan pengganti wudu yaitu tayamum. Nah, inilah salah satu kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Islam yang seharusnya direspon oleh kita, ya, bukan diabaikan. Mengajak kebaikan sebagai bagian dari perintah Allah adalah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Nah, mencegah kemungkaran ini banyak para ulama menafsirkan dengan berbagai macam hal yang berbeda. Ya, mencegah kemungkaran bisa jadi hal-hal berkaitan dengan kekuasaan. Nah, makanya umat Islam harus ya aktif dalam berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan kalau memang bisa dilakukan. Ya. Kebijakan-kebijakan politik yang strategis itu hanya ada di tangan kekuasaan penguasa. Ya. Makanya sultan, kekuasaan itu salah satu momentum terpenting bagi umat Islam, bagaimana caranya kita bisa berperan aktif dalam kekuasaan yang sehingga kita bisa mewarnai mereka dan memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat manusia. Ya. Kalau kekuasaan itu dipegang oleh penguasa yang tidak amanah, yang terjadi akan melahirkan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, wabil khusus kepada umat Islam. Ya, seperti itu. Makanya 14 abad yang lalu, bagaimana Rasulullah memainkan peranan bukan hanya dalam konteks pribadi, dalam konteks para sahabat, tetapi bagaimana beliau bisa memegang kendali atas kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh orang-orang kafir
dan itu diribut oleh Islam dengan satu dokumentasi yang didokumentasikan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah, maka manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Dan itulah asbab lahirnya Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Dengan kekuasaan yang dipegang oleh Rasulullah, beliau bisa mengendalikan, mengatur segala hal yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Masalah perdagangan, masalah politik, masalah interaksi sosial itu diatur oleh Rasulullah, yang tentunya aturannya itu sesuai dengan wahyu Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Nah itu. Yang ketiga, untuk mendapatkan dua hal itu tidak mungkin kita bisa lakukan kalau kita tu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Artinya Anda berdakwah, Anda mengajak kebaikan, tetapi Anda tidak memiliki keimanan yang kuat yang ditujukan dengan komitmen dan keistiqomahan kepada Allah, maka jangan berharap apa yang kita inginkan akan tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena sesungguhnya salah satu pilar yang sangat penting bagi Islam, bagi prinsip umat Islam, prinsip orang beriman adalah menjadikan Allah tempat bergantung, menjadikan Rasul sebagai qudwah, dan menjadikan Al-Quran sebagai prinsip, produk, pedoman hidup bagi orang beriman. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki keimanan yang utuh, totalitas kepada Allah, dan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah melekat dalam diri kita, dan Al-Quran mewarnai dalam kehidupan kita, maka insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Amin. Maka dari itu anak-anakku, jamaah dan sebagainya, marilah kita respon sinyal yaitu wahyu yang datangnya dari Allah dalam surat Al-Imran ayat 110 dengan cara bagaimana kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, barangkali sesuai dengan kemampuan kita. Maka dari itu tidak ada istilah dalam hidup kita putus asa. Orang beriman tidak pernah berputus asa, walaupun terkadang yang dihadapi jauh lebih dahsyat. Dan kadang-kadang dalam diri hati kita ada rasa lemah. Sepertinya saya tidak bisa. Sepertinya saya tidak bisa. Karena itulah salah satu bisikan-bisikan setan yang kadang-kadang masuk di dalam diri kita untuk melemahkan izah kita, melemahkan semangat kita. Padahal Allah sendiri sudah memberikan semangat kepada hambanya. Anda adalah umat yang terbaik kalau Anda mengimplementasikan tiga hal ini: mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan untuk mencapai dua hal ini maka Anda harus ikhlas dan beriman kepadaku, kata Allah, dengan sebenar-benarnya, yaitu mentotalitaskan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini aja bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam, atlubu minkum afwa, lau wajadtum minal minni khata'at, insyaallah antum memaafkan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.